mengungkap kenapa tidak boleh ghibah, menggunjing orang lain. Kenapa tidak boleh namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin? Kenapa tidak boleh membenci kaum muslimin? Kenapa tidak boleh mencuri harta kaum muslimin? Kenapa? Ternyata bermuara pada satu hal, yaitu hak prinsipil seorang muslim dan muslimah setelah masuk ke dalam agama Islam. Ia terhormat darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila seseorang telah berikrar dengan dua kalimat syahadat, selanjutnya ia menjalankan salat, selanjutnya ia membayar zakat, maka darah dan hartanya terlindungi. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus bersama-sama barisan pemerintah negeri ini untuk memberantas ideologi-ideologi keliru, meskipun atas nama Islam, ketika mengatasnamakan Islam tetapi melakukan kerusakan dan pengerusakan di mana-mana. Karena Islam tidak sejalan dengan itu. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang atas nama jihad, atas nama Islam, di hari yang mulia seperti hari Jumat, dia masuk ke sebuah masjid di mana imam khatib sedang berkhutbah. Kemudian dilaksanakanlah salat Jumat. Ternyata orang ini membawa bom bunuh diri dan meledakkan segenap yang ada di situ atas nama jihad. Sekalipun dia bawa nama mulia semulia jihad, sekalipun dia bawa nama mulia semulia Islam, kalau begitu caranya, tidak akan ada pernah yang bisa membenarkannya. Kaum muslimin itu terhormat, terlindungi darahnya, hartanya, harga diri, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diganggu gugat. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, nanti juga akan kita coba bahas lebih panjang ketika berinteraksi dengan masyarakat sosial. Ini salah satu organ kita ini yang tidak pernah dipijat karena capek. Kalau badan kita ini ketika merasakan capek mungkin butuh dipijat-pijat. Mata kita itu ketika mengantuk butuh tidur. Tapi lidah ini nggak usah dibayar, dia akan beraktivitas tanpa ada rasa letih. Dan terkadang sebagian orang terlepas dengan lidahnya, dia mencabik-cabik harga diri seorang muslim. Boleh? Haram, tidak boleh. Hak seorang muslim atau muslimah adalah dilindungi, dihormati dan dijaga, dimuliakan darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Dan ini pun prinsipil. Di dalam Islam, tiga hal ini satu paket dihormati. Tidak boleh diabaikan, apalagi sampai dihancurkan, wal'iyadzubillah. Di dalam sebuah hadis qudsi, hadis qudsi ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis qudsi ini relatif panjang jika dibandingkan dengan hadis-hadis nabawi yang lain. Dalam hadis qudsi itu, coba kita perhatikan nih hadisnya. Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Nah ini hadis qudsi. Ciri-cirinya hadis qudsi itu, Nabi bersabda, kemudian sabda beliau isinya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda menyatakan,
Allah berfirman. Apa yang telah Allah firmankan? Ya ibna Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai segenap manusia anak cucu Adam, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Allah tidak pernah zalim, Pak. Sedikit pun kepada siapapun di antara makhluknya, tidak pernah zalim. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah tidak akan pernah zalim kepada siapapun di antara makhluknya. Kemudian Allah melanjutkan, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku telah jadikan kezaliman itu haram dilakukan di antara kalian, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Kalau seorang muslim telah dimuliakan dengan keislamannya, dimuliakan hartanya, darahnya, nyawanya, dan harga dirinya, maka haram hukumnya untuk diganggu. Haram hukumnya untuk ditindas, disakiti, dan demikian seterusnya. Ammar TV.